Sopir penabrak satu keluarga masuk jaringan pengedar sabu, polisi beri penjelasan. Polisi angkat bicara soal kabar yang menyebutkan jika sopir Kalya Maut, penabrak satu keluarga hingga tewas di Pekanbaru, terlibat jaringan narkoba jenis sabu. Diketahui, terjadi kecelakaan maut. Mobil minibus Toyota Calya, nomor polisi F1817V, yang ditumpangi Lydia dan dikemudikan kekasihnya Anthony Romansyah, 44, menabrak motor hingga menewaskan satu keluarga di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru, Riau, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Adapun satu keluarga yang tewas tersebut yakni Anton Sujarwo, istrinya, Afrianti, 42, dan Aditya Aprilio Anjani, 10, anak laki-lakinya. Kini, Anthony telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian Anthony membawa dua penumpang, yaitu wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Anthony diketahui berkendara dalam pengaruh narkoba. Sebelum terjadinya kecelakaan, ia bersama dua lainnya juga baru pulang dugem di satu tempat hiburan malam di kota Pekanbaru. Informasinya, di handphone milik Anthony ditemukan ada foto terkait narkotika. Atas informasi itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kita lakukan pendalaman ya. Kita fokus dulu yang bersangkutan mengakibatkan laka lantas yang menyebabkan korban meninggal, ucapnya. Termasuk ketika ditanyai soal informasi yang menyebut tersangka masuk daftar pencarian orang, DPO, jajaran Polda Sumsel. Jeki menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan Sat Narkoba di jajaran Polda Sumsel, bebernya. Jeki menegaskan, Anthony dijerat pasal 311 ayat 5 dan 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tersangka diancam pidana penjara selama 12 tahun, terang Jeki. Saat ekspos kasus, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Sementara untuk dua penumpang Kalya, Lydia dan Denny, saat ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi kini juga masih mendalami soal masalah narkoba. Anthony diketahui memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian. Anthony berkendara dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam ke atas. Karena dipengaruhi minuman keras dan tidak sadar. Yang bersangkutan mengambil lajur korban sehingga menabrak, ungkap Jeki. Kapolresta bilang, Lydia meminta bantuan kepada tersangka Anthony dan Denny untuk membawa mobil miliknya ke Batam. Pada Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024, ketiganya berangkat dari Palembang menuju ke Pekanbaru. Sebelum berangkat, mereka memakai narkotika jenis sabu di daerah Pelaju, Palembang. Alasannya biar tidak mengantuk dan badan tidak sakit selama di perjalanan. Mereka katanya memang tidak tidur selama di perjalanan. Jelas Jeki. Ketiganya sampai di kota Pekanbaru, Senin, tanggal 31 Desember tahun 2024. Mereka menginap di satu hotel. Pada malam pergantian tahun, mereka masuk ke satu tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras, miras. Keesokannya, Selasa, tanggal 1 Januari tahun 2025, pagi, mereka berniat hendak melanjutkan perjalanan menuju Batam. Tapi nahas, mobil mereka menabrak satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berboncengan dengan sepeda motor di Jalan Hang Tuah Ujung, Pekanbaru hingga menyebabkan para korban tewas. Tersangka Anthony, saat dihadirkan dalam kegiatan ekspos kasus, menyampaikan permintaan maafnya. Untuk pihak keluarga, korban yang ditabrak, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk masyarakat Pekanbaru juga, aku menyesal, ungkap dia. Anthony mengaku mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan agar kuat menyetir perjalanan jauh. Saat itu, ia tak sadar telah menabrak korban. Waktu itu aku tertidur, terlelap. Penumpang yang di samping teriak, terbangun. Tiba-tiba di depan sudah ada motor, kata Anthony yang mengenakan baju tahanan dan kedua tangannya terborgol. Anthony bercerita,
Ia menempuh perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat hendak menuju ke Batam, Kepulauan Riau. Namun, ia dan dua lainnya singgah di Palembang lalu mengonsumsi barang haram. Dalam kesempatan ini, Anthony memaparkan alasannya mengonsumsi sabu. Yaitulah, takut ngantuk, pakai sabu, biar badan seger, ungkapnya. Ia menerangkan, beli sabu saat di Palembang dan dikonsumsi bertiga dengan Lydia dan Denny. Kecelakaan tragis yang terjadi di hari pertama tahun 2025 tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Hang Tuah Ujung, depan Klinik Siaga Medika 2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengendara mobil Calya dan dua penumpang itu baru pulang dugem. Dari hasil pemeriksaan ketiganya positif narkoba jenis zat amfetamin dan metamfetamin. Ini berdasarkan tes urin. Ketiganya sudah kita amankan, kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa. Dibeberkan Alvin, pihaknya juga berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru untuk kepentingan pendalaman lebih lanjut. Alvin menuturkan, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Calya dengan nomor polisi F1817V yang dikemudikan oleh Anthony Romansyah, 44, bergerak dari arah timur menuju barat. Mobil ini membawa dua penumpang, yakni wanita bernama Lydia Ristiawati Putri, 25, dan pria bernama Denny, 30. Sesampainya di depan Klinik Siaga Medika 2, mobil tersebut tiba-tiba melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Beat BM 5672 ABP yang dikendarai oleh Anton Sujarwo, 38, yang membonceng dua penumpang, yakni Aditya Aprilio Anjani, 10, dan Afrianti, 42. Ketiganya merupakan satu keluarga. Akibat tabrakan, motor Honda Beat terjatuh dan terseret, sedangkan mobil Toyota Calya terus bergerak dan kembali menyenggol sepeda motor Honda Scoopy BM 3170 Mark yang dikendarai oleh Dwi Irawanto, 22, dengan penumpangnya, Nurliani, 25. Kedua sepeda motor tersebut terpental ke pinggir jalan. Sementara mobil Toyota Calya mengalami kerusakan parah pada bagian depan kanan hingga terbalik ke sisi kiri. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor Honda Beat, Anthony Sujarwo, 38, yang mengalami luka berat pada kepala, kaki kanan patah, dan leher patah. Korban meninggal dunia dalam perawatan medis di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Lalu Aditya Aprilio Anjani, 10, penumpang Honda Beat, mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Serta Afrianti, 42, penumpang Honda Beat, yang mengalami patah pada pinggang dan kedua kakinya. Ia meninggal dunia di tempat kejadian dan jenazahnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Sementara itu, pengendara Honda Scoopy, Dwi Irawanto, dan penumpangnya, Nurliani, hanya mengalami luka ringan.